Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MR, jumpa lagi dengan Bisa Bincang Inspiratif sambil santai. Alhamdulillah, kali ini sobat sekalian, saya ditemani oleh Ustadz muda, Ustadz Abdullah Awaluddin nama lengkapnya. Kita akan membicarakan tentang kriteria orang baik ya, Ustadz ya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, seger sekali jadi kali ini. Ya, alhamdulillah. Ustadz Awaluddin ini adalah beliau sebagai seorang pengajar juga di lembaga pendidikan Islam. Selain itu juga ngisi pengajian di masyarakatnya. Ya, bisa dibilang adalah Ustadz yang sedang naik daun. Kalau istilahnya ulat. Ya, Ustadz. Apa pengalaman Ustadz di saat memberikan pencerahan kepada masyarakat ini? Ya, alhamdulillah untuk masyarakat yang ada di lingkup Kecamatan Bedong antusias sekali dalam masalah keagamaan. Sehingga beliau sekarang adanya majelis taklim, maka lebih leluasa lagi karena banyak jangkauan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita isi kajian-kajian pada majelis taklim tersebut. Luar biasa. Memang akhir-akhir ini kayaknya sentuhan keagamaan itu mulai diterima oleh masyarakat. Apa mungkin karena faktor di akhir zaman ini banyak sekali problem yang dihadapi dan solusinya memang sudah ada kesadaran bahwa solusinya Islam ini Islamnya. Oh ya, jadi ada yang mengatakan bahwa orang baik itu macam-macam ternyata. Ada orang baik itu orang yang selalu memberi. Orang baik itu adalah orang yang di mata orang itu adalah dia mungkin dalam pandangan orang umum adalah dia memberikan sesuatu yang sifatnya materi. Nah, menurut pandangan Ustadz itu yang namanya orang baik itu gimana, Pak? Orang baik itu kalau ingin dikatakan orang baik, asalkan kita berbuat baik, itu sudah dikatakan baik. Baik itu berarti baik. Baik. Tetapi ketika menjadi masalah itu ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, nah itu menjadi masalah. Oh iya. Belum tentu mereka menerima. Belum tentu mereka menerima, sehingga ada dua pilihan. Yang senang pasti akan mendukung dan yang nggak suka pasti akan mencibir dan membenci. Dan dianggap buruk. Orang yang mengajak baik tadi. Nah, maka ketika kita menjadi orang baik udah beres, sholat beres, puasa beres, asal tidak mendolimi orang lain udah dianggap kita sebagai orang baik. Tapi kalau sudah mengajak orang berbuat baik, lah itu menjadi masalah. Iya. Ada dua pilihan bagi mereka, suka dan nggak suka. Jadi kalau kita lihat sejarah itu sebaiknya akhlak Nabi Muhammad SAW itu masih dianggap buruk oleh orang yang nggak suka. Ya. Padahal juga dijamin masuk surga bagi Rasul itu. Ternyata masih dicibir, bahkan dikatakan buruk, bahkan dikatakan gila. Masya Allah. Jadi sebetulnya kriteria baik itu menurut Ustadz Awaluddin yang paling benar walaupun orang lain mencibir itu gimana? Kalau saya mengatakan orang yang paling baik menurut saya bukan. Tapi kita kembali kepada Quran hadis sebagai orang yang beragama. Kriterianya maka itu. Kriteria yang disampaikan oleh Allah bahwa orang yang baik itu adalah pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 Allah ingatkan kepada kita. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum ila qalilan minkum wa antum muridun. Panjang banget. Ya. Kriterianya sangat banyak banget ya. Iya. Bisa dijelaskan. Yang pertama dikatakan orang itu baik adalah satu, la ta'buduna illallah, tidak menyembah dalam kehidupan ini kecuali hanya kepada Allah. Apapun yang menjadi ketetapan Allah, apapun yang menjadi keputusan Allah harus kita jalankan. Ketika perintah berarti kita jalankan, ketika larangan berarti harus kita tinggalkan. Itu dikatakan orang baik. Maka aneh ketika ada orang mengatakan dirinya sudah baik tapi gak mau menjalankan perintah Allah. Aneh. Nah, ini aneh.
Malah Nah. maaf, kadang-kadang orang yang seperti itu malah dikatakan, maaf istilahnya, Iya. radikal. Ya, niki naudzubillah. Hmm. Karena memang masyarakat seperti akhir zaman seperti saat ini ya memang seperti itu. Jadi kadang orang menyampaikan dan menjalankan syariat yang benar justru malah dikatakan itu tidak sesuai dengan zaman. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Oke, yang pertama berarti taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus sadar bahwa Allah juga memerintahkan kepada kita wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yabluguna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Perintah berbuat baik adalah kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua juga. Tidak boleh mengatakan Bilang saja nggak boleh, apalagi sampai membentak, apalagi sampai menelantarkan orang tua. Zaman akhir seperti ini. Dimasukkan ke panti jompo. Masya Allah, itu luar biasa orang-orang yang biadab atau gimana itu kalau kita Bahkan katakan. kemarin itu beritanya malah dibunuh ini, gara-gara tidak memberikan uang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Berikutnya. Setelah wabil walidaini ihsana wadhil qurba. Dikatakan orang itu baik adalah ketika mau berbuat baik kepada kerabatnya. Berbaik dengan kerabat. Baik kepada orang tua, baik kepada kerabatnya, itu adalah perintah agama. Maka kalau kembali lagi kepada orang tua tadi, sekarang zaman itu sudah berbalik. Orang tua kadang disingkirkan, orang tua kadang diabaikan, bahkan dicuekin, tapi kepada pemimpin apapun yang diperintahkan karena dia mendapatkan gaji dari pimpinan tersebut. Segala-galanya. Bahkan kalau orang tua bilang minta tolong, alasannya sibuk. Minta diantarkan, alasannya masih ada kerjaan. Tapi di saat yang sama, pimpinan meminta, siapa berangkat? Siap. Memang dia itu dulu dilahirkan oleh pimpinan atau oleh orang tuanya. Nah ini yang menjadi masalah di akhir zaman. Iya, jadi pemirsa luar biasa, kebalik-balik ini. Jadi yang baik kemudian dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Berikutnya. Setelah wadil qurba wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Mohon maaf, saudara sobat MR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman seperti ini, kadang orang kalau sudah punya dendam dengan mungkin dulu orang tuanya si dia itu nggak suka dengan kita, orang tuanya si dia benci kepada kita, mungkin sering mencaci maki bahkan menfitnah. Tetapi ketika saat orang tuanya si dia itu telah meninggal dunia, maka posisi dia adalah sebagai anak yatim. Maka harus kita lindungi, harus kita kasihi, harus kita sayangi. Tapi terkadang di masyarakat nggak seperti itu, karena sudah dendam, benci dengan orang tuanya. Sekalipun orang tuanya sudah mati, anaknya juga ikut jadi sasaran, dibenci, menjadi korban. Nah ini akhir zaman seperti itu, Masya Allah. Padahal Rasul mengingatkan kepada kita, orang yang suka dengan anak yatim, orang yang mau merawat anak yatim, nanti di surga adalah hakala wa hakala. Seperti dua jari yang berdekatan. Masya Allah. Di surga bersama dengan Rasul. Itu kan yang kita harapkan. Iya. Ini yang kadang-kadang kita saksikan ini pemirsa, sobat MR. Bahwa hal yang seperti ini malah ditinggalkan. Masya Allah. Oke, yang selanjutnya. Setelah wal yatama wal masakin, mau baik berbuat kepada orang miskin. Kalau berbuat baik kepada orang kaya udah biasa. Dan itu memang lumrah. Mau berbuat baik kepada orang miskin, ini yang luar biasa. Istimewa. Kenapa? Hadirin sahabat MR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin terkadang dianggap nggak layak untuk hidup di dunia ini. Dengan alasan apa? Kita kasih contoh lah. Ketika ada orang kaya beli sepeda motor, maka tetangganya akan bilang, jangankan cuma 1, 5 pun bisa. Tapi ketika ada orang yang miskin kepingin juga beli sepeda motor, jawabannya apa? 3 hari lagi
atau mungkin lamanya 3 bulan pasti akan dijemput oleh dealer. Masya Allah. Atau mungkin ketika ada orang kaya naik sepeda motor yang jelek karena pinjam orang yang miskin, tetangga pasti akan berbicara, Masya Allah, sudah kaya masih juga mau naik sepeda motor yang jelek. Tetapi giliran yang punya sepeda, karena tadi kan sepedanya si miskin, begitu si miskin ini yang naik, lah yang sepeda elek koyo ngono aja mentol nganggo. Padahal sama sepedanya. Masya Allah. Jadi kehidupan akhir zaman seperti itulah, kadang berbolak-balik. Jadi Ustaz luar biasa. Jadi Al-Baqarah ayat 83 itu memberikan gambaran bagaimana kriteria orang baik, taat kepada Allah, kemudian sama orang tua juga berbakti, kemudian sama keluarga juga kemudian memperhatikan wal yatama Pada anak yatim, kemudian wal masakin orang miskin. Bahkan ada lagi, Iya, wa qulu linnasi husna. pada Wa semua qulu linnasi husna. setiap manusia. Jadi kepada semua manusia bertutur baiklah. Apa yang kita ucapkan maka tutur katalah yang baik. Tidak peduli apakah itu keluarga kita, apakah itu tetangga kita, apakah itu sahabat kita. Pokoknya selama dia manusia, apapun agamanya, Kulunlah semua harus, karena kalimatnya adalah wa qulu linnas. bukan Untuk muslimin, manusia. ya. Bukan pada satu golongan, bukan pada satu agama, tetapi semuanya. Maka pesan Rasul kepada kita, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bertutur kata yang baik. Kalau nggak bisa, Dia kira-kira gak iso ngomong senyape, diem lah. Oke, luar biasa. Hari ini kita dapat pencerahan tentang bagaimana kriteria menjadi orang baik. Tentu semua ini kembali kepada kita, apakah kita mau atau tidak, karena ini adalah wilayah di mana kita mau memilih untuk jadi orang baik atau buruk. Oke, pesan terakhir Ustadz kepada sahabat MR kita. Kepada sahabat MR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di sisa hidup ini kita senantiasa selalu melakukan amalan-amalan yang baik. Amalan yang baik bukan karena orang lain yang mengatakan baik, tetapi kembalikan kepada ajaran yang benar. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itulah yang menjadi amalan yang terbaik bagi kita. Sekalipun banyak orang yang mencibir, banyak orang yang mencaci, memaki, bahkan menghina, bahkan mengatakan kita seperti orang yang gak waras, maka tetap saja kita harus senantiasa selalu melakukan amalan-amalan yang baik, karena surga itu miliknya Allah, bukan miliknya tetangga, apalagi miliknya manusia yang mengatakan dirinya paling baik. Demikian bisa kami sampaikan. Luar biasa, alhamdulillah pencerahan inspiratif sekali. Mudah-mudahan manfaatnya kemana-mana Ustaz, dan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akan jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.